Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik siswa-siswi sekalian kelas 10 SMA Teknologi, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama dengan pembelajaran daring dari LCC, yang mana untuk kesempatan kali ini bersama dengan saya kita akan membahas tentang pendidikan karakter sesuai dengan nama lembaga tempat kita belajar sekarang, yaitu Lembaga Karakter Center. Kita akan membahas tentang apa itu pengertian dari pendidikan karakter dan unsur-unsur yang lainnya. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa yang kita pelajari hari ini, mari kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seperti kita tahu bahwasanya Rasulullah sebagai Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah mempunyai salah satu tugas, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Sebagai utusan terakhir, beliau ditugaskan untuk menyempurnakan apa yang belum selesai. Jadi tugasnya untuk menyempurnakan akhlak manusia menjadi akhlak yang baik. Oke. Ayat selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini mengandung makna bahwasanya untuk belajar tentang akhlak, tentang karakter, kita bisa mengambil sumbernya dari Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah suri tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Karakter. Berbicara tentang pendidikan karakter, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang karakter dulu. Apa itu karakter? Karakter bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang mana penulisannya sama dengan lembaga kita, Lembaga Karakter Center, memakai huruf C, CHARACTER, karakter, Lembaga Karakter. Apa sih arti dari karakter secara bahasa? Karakter secara bahasa artinya watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Budi pekerti. Di pembelajaran formal kalian ada pelajaran yang mana pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Memang pendidikan karakter ini masih ada kaitannya dengan pendidikan agama atau religius, karena budi pekerti sendiri masih ada sama artinya dengan karakter. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak. Jadi watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak itu satu makna, satu arti dengan karakter. Itu adalah karakter dari segi bahasa. Menurut istilah, karakter artinya cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi tiap individu punya ciri khas masing-masing dalam bersikap.
Setiap individu punya ciri khas masing-masing atau karakter masing-masing dalam hidup bermasyarakat di lingkungannya, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter adalah individu yang siap membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Masing-masing orang yang mempunyai karakter yang baik, dia siap untuk mengambil keputusan, siap membuat keputusan, dan siap bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat, atau juga siap bertanggung jawab atas keputusan yang dia buat. Pendidikan karakter sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu pendidikan karakter. Pendidikan sendiri artinya proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti kita tahu bahwasanya yang namanya pendidikan itu suatu siklus yang tidak ada habisnya. Setiap masa akan ada generasi yang mengalami proses pendidikan. Makanya pendidikan itu adalah proses pembelajaran yang berisikan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan manusia. Mendidik kebiasaan yang akan dilakukan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan karakter, ya tadi, kumpulan dari kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara umum, pendidikan karakter menjadi sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi dalam memulai karakter yang baik, kita harus ada yang namanya kemauan serta kesadaran. Sadar untuk berbuat baik dan juga mau untuk berbuat baik. Nah, di mana kita bisa memulai untuk mendidik karakter yang baik? Di pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri, apa sih tujuan dari pendidikan karakter? Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik. Jadi selain belajar tentang pengetahuan, keterampilan, para siswa-siswi juga diajarkan nilai-nilai karakter yang baik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, dan tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Jadi karakter yang baik ini hasil dari pembiasaan yang kontinu. Bisa itu karena biasa. Kalau kita tidak biasa, maka tidak akan bisa. Jadi karakter ini hasil dari pembiasaan. Dibiasakan, nanti akan bisa, gitu ya. Pendidikan karakter sangat erat kaitannya dengan pendidikan moral. Dulu kita pernah tahu atau pernah mendengar yang namanya pendidikan moral Pancasila, itu pelajaran sekitar tahun 90-an. Mungkin sekarang berganti menjadi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PKN. Dulu namanya pendidikan moral Pancasila. Nah, pendidikan karakter sendiri sangat erat kaitannya dengan pendidikan moral, yang mana tujuannya pendidikan moral tersebut untuk melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Kita hidup untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, dengan pendidikan karakter ini kita berusaha step by step untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Fungsi pendidikan karakter. Untuk apa sih kita membahas tentang pendidikan karakter? Tujuannya apa? Tujuannya diantaranya membangun generasi bangsa yang tangguh. Jika kita punya generasi bangsa yang mempunyai karakter yang baik, insya Allah bangsa ini akan semakin maju dengan
masyarakatnya yang mempunyai akhlak yang baik, karakter yang baik, keilmuan yang baik, insya Allah bangsa ini akan semakin lebih maju daripada keadaan yang sekarang, di mana masyarakatnya bisa berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Pada sesi-sesi sebelumnya, kalian telah belajar tentang beberapa nilai-nilai pembentuk karakter. Beberapa diantaranya peduli, tanggung jawab, jujur, sopan santun, dan lain-lainnya. Itu semuanya masuk dalam nilai-nilai pembentuk karakter. Dari beberapa nilai yang ada, kami akan membaginya dalam sesi-sesi per sesi. Karena nilai dalam pembentuk karakter lumayan banyak, jadi kita akan bagi-bagi menjadi beberapa sesi. Nilai pembentuk karakter sendiri ada 18. Untuk masing-masing kelas 10, kelas 11, kelas 12 nanti akan dibagi. Kelas 10 akan mendapat porsi nilai pembentuk karakter masing-masing. Ini saya sertakan satu pepatah Arab. Laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah kecakapan atau kecantikan itu dengan pakaian yang menghias kita. Sesungguhnya kecakapan itu ialah kecakapan dengan ilmu dan kesopanan atau adab. Orang akan menilai kita baik tidak hanya dari apa yang melekat pada badan kita, mulai dari pakaian, aksesoris, dan lain-lainnya, tapi yang akan lebih berharga lagi jika kita menghiasi diri dengan ilmu dan kesopanan. Tidak lebih baik kalau misalnya kita punya penampilan yang menarik tapi kita kurang dalam hal ilmu dan kesopanan. Nilai-nilai pendidikan karakter, seperti yang saya bilang tadi bahwasanya nilai-nilai pembentuk atau pendidikan karakter ini ada beberapa belas atau belasan. Di sini saya hanya akan menuliskan beberapa diantaranya yaitu 1. Kejujuran, 2. Disiplin, 3. Kemandirian, 4. Rasa ingin tahu, 5. Gemar membaca, 6. Kreatif. Kejujuran ini bisa dibilang inti dari nilai pembentuk karakter. Dengan jujur, semua karakter yang lainnya akan berkaitan. Jika kita bisa berlaku jujur, insya Allah kita akan dipercaya. Tapi sekali saja kita berucap bohong, kita bercakap bohong satu kali saja, untuk seterusnya kita tidak akan bisa dipercaya dengan oleh orang lain. Makanya jujur adalah inti dari karakter itu sendiri. Kedua, disiplin. Apalagi kita sebagai siswa-siswi, disiplin ini sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah, karena banyak sekali hal yang memerlukan disiplin. Misalnya disiplin masuk sekolah, disiplin belajar di kelas, disiplin belajar di rumah. Semuanya memerlukan disiplin yang mana bisa menghasilkan keuntungan untuk siswa itu sendiri. 3. Kemandirian. Mandiri, mengerjakan sesuatu dengan usahanya sendiri. Kalian siswa-siswi sudah seumuran SMK, sudah melewati masa remaja dan akan memasuki dunia dewasa. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya bisa hidup mandiri menghadapi masa depan yang lebih baik. Sudah waktunya untuk bisa memikirkan akan menjadi apa saya nanti. Karena kita tidak akan selalu bisa bergantung kepada orang lain. Akan kalanya kita berada dalam posisi kita tidak ada yang bisa menolong, makanya harus belajar mandiri semenjak dini dan dibiasakan untuk mandiri. 4. Rasa ingin tahu, penasaran. Dalam proses belajar, rasa ingin tahu ini penting. Kenapa? Kalau kita nggak ingin tahu, kita nggak akan punya niat untuk belajar. Kenapa sih saya harus belajar pelajaran ini? Kenapa sih saya harus mencari sumber tentang pelajaran ini? Dari rasa ingin tahu, maka kita akan mencari
sumber-sumber yang lain yang bisa memuaskan rasa keingintahuan kita, rasa penasaran kita. 5. Gemar membaca atau kita bisa bilang literasi. Untuk saat ini gemar membaca ini sedikit menurun atau bisa dibilang mungkin tidak terlalu baik, karena keinginan atau kegemaran untuk membaca ini dikalahkan dengan sosial media. Masing-masing individu lebih banyak berinteraksi dengan sosial media daripada mengakrabkan diri dengan membaca buku. Padahal membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita akan mengetahui sumber ilmu yang lebih luas lagi, bisa mencari wawasan yang lebih luas lagi. Jadi mari kita membiasakan untuk gemar membaca, dibanyakan baca bukunya agar punya pengetahuan yang lebih luas lagi. 6. Kreatif. Kreatif itu apa sih? Kreatif jadi mampu membuat produk baru dari hal yang sebelumnya. Oke. Itu beberapa nilai pendidikan karakter yang bisa saya jelaskan. Untuk nilai-nilai pendidikan karakter yang lainnya nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Saya ulangi lagi, hari ini kita belajar tentang pendidikan karakter, pengertiannya, tujuannya, dan nilai-nilai pembentuk pendidikan karakter itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.